Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan email tutorial. Oke ya, pada kesempatan yang baik ini ya, saya akan membahas tentang polinomial berkaitan dengan operasi jumlah dan kurang ya. Nah, ini materi awal dulu ya tentang polinomial, jumlah, dan pengurangan. Oke, nanti kita bahas 3 soal ya. Bagaimana cara menyelesaikan soal-soal tersebut. Nah, sebelumnya kita ingat dulu ya, bentuk polinomial itu kan variabel berpangkat ya. Nah, pangkatnya itu turun dari pangkat besar sampai ke pangkat yang terkecil, gitu ya. Nah, kita ingat dulu bagian-bagian dari polinomial. Misalkan kita punya bentuk ini ya, x pangkat 4 ditambah 6x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat ditambah 7x plus 15. Nah, kalau yang 4 ini, pangkat 4, itu berarti derajat tertinggi. Berarti kalau ada polinomial berderajat 4, artinya derajat tertingginya itu adalah 4. Kalau polinomial berderajat 5, artinya derajat paling tinggi itu 5. Oke ya, nah dari di sini dilihat yang paling tinggi itu ya pada derajat variabelnya. Nah, kemudian ada istilah lagi ini, koefisien. Koefisien itu bilangan atau angka yang menempel pada variabel ya. Di sini ada 6, min 2, 7 gitu ya. Sebenarnya di sini ada 1 juga ya, 1x pangkat 4. 1 ini sebenarnya koefisien dari x pangkat 4 itu adalah 1. Koefisien dari x pangkat 3, 6. Koefisien dari x kuadrat itu adalah minus 2, gitu ya. Koefisien dari x itu adalah 7. Kemudian ada lagi konstanta ya. Konstanta itu adalah bilangan yang tidak diikuti dengan variabel. Berarti hanya suatu bilangan aja, itu namanya konstanta. Ada lagi istilah banyak suku ya. Nah, kalau lihat ini, bentuk ini, banyak sukunya ada 5. Maksudnya melibatkan ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Itu banyak suku. Oke, langsung aja nanti kita bahas penjumlahan dan pengurangan. Oke, contohnya ini ya. Diketahui polinomial px itu kan 2x pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat ditambah 5x plus 12. Gx-nya itu kan x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurangi 11x ditambah 5. Tentukan ini jumlah ya. Px ditambah gx, kemudian px dikurangi gx, gitu ya. Nah, kalau px ditambah gx itu kita gunakan dengan cara susun aja biar lebih mudah ya. Pengurangan dan penjumlahan model ini kita gunakan cara susun itu biasanya lebih mudah. Nah, makanya ini kita gunakan cara susun penjumlahannya dulu ya. Px itu tadi diketahui 2x pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat ditambah 5x plus 12. Sementara gx-nya x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurangi 11x ditambah 5, gitu ya. Nah, kalau kita jumlah gitu ya, maka yang ini ingat ini ada suku-suku yang sejenis ya. Kita samakan urutannya atau kita sejajarkan. Nah, maka kita tinggal menjumlah pada koefisien aja. Nah, berarti kalau ini kita perlu apa? 2x pangkat 3 ditambah x pangkat 3 itu hasilnya adalah 3x pangkat 3. Karena di sini ada koefisien 1 ya untuk x pangkat 3. Gitu ya. Paham ya? Berarti 2 ditambah 1 hasilnya adalah 3. Kemudian di sini min 4 ditambah 2. Berarti kan hasilnya adalah minus 2 ya. Oke, sehingga diikuti x kuadrat. Kemudian ini plus 5 ya. Berarti 5 dikurangi 11 atau 5 ditambah minus 11. Itu hasilnya adalah minus 6. Sehingga diperoleh minus 6x. 12 tambah 5 itu 17. Nah, maka kita peroleh hasil akhir kalau px ditambah gx itu adalah 3x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat dikurangi 6x ditambah 17. Itu ya. Oke ya, sangat mudah ya. Nah, sekarang kalau pengurangannya gimana? Oke, kalau pengurangannya sama ya. Berarti px-nya ini, gx-nya ini. Oke, sekarang kita kurangkan. Sama caranya. Yang sejenis atau yang setipe ya, atau pangkatnya sama derajatnya ini kita sejajarkan lagi ya. Sekarang kita kurangkan. 2 dikurangi 1. Itu hasilnya adalah 1. Sehingga kita pilih x pangkat 3. Minus 4 dikurangi 2. Hasilnya adalah minus
6 ya, minus 4 dikurangi 2. Sehingga minus 6x kuadrat. Ini 5 dikurangi minus 11. Sama dengan berapa? 16 ya, karena sama dengan 5 ditambah 11. Ini 12 dikurangi 5 itu 7. Oke. Nah, sehingga diperoleh pengurangan PX dikurangi HX itu adalah X pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat ditambah 16x plus 7. Gitu ya. Oke ya, mudah sekali ya. Nah, prinsipnya berarti apa? Kalau dengan cara susun itu yang sejenis kita sejajarkan. Baru kita operasikan. Gitu ya. Nah, sekarang coba kita simak soal nomor 2. Di sini ada PX itu X pangkat 5 dikurangi 4X pangkat 3 ditambah 6X kuadrat ditambah 5X dikurangi 8. Sementara HX itu 2X pangkat 5 dikurangi 7X pangkat 4 ditambah 5X pangkat 3 dikurangi 11X ditambah 6. RX itu 3X pangkat 4 ditambah 7X pangkat 3 ditambah X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 9. Tentukan PX ditambah HX dikurangi RX. Ini berarti operasi campuran ya. Berarti kita gunakan langkah penjumlahan dulu. Cara sama, kita cara susun. Nah, tadi saya katakan kenapa ini jaraknya panjang ya. Intinya kalau bentuk soal seperti ini, kalau kita gunakan cara susun, yang sejenis kita sejajarkan. Gitu ya. Oke, perhatikan di sini sejajar. Untuk X pangkat 5 sejajar. Karena PX tidak punya X pangkat 4, berarti ini kosong ya. Kemudian ini X pangkat 3 sejajar, gitu ya. Begitu juga ini 6X kuadrat yang GX nggak punya ya. Kemudian yang ini 5X dan minus 11X sejajar. Nah, intinya gitu ya. Berarti yang sejenis kita usahakan sejajar, nanti kita tinggal mengoperasikan aja. Nah, sekarang yang pertama kita jumlah dulu, karena diketahui dijumlah ya. Oke, kita jumlah dulu. Caranya sama seperti yang di depan tadi. Ini 1 ditambah 2 ya. Hasilnya 3 ya. Betul ya. Nah, karena ini kosong, kita jumlahkan berarti tetap ya. Minus 7X pangkat 4. Kemudian ini, minus 4 ditambah 5. Itu kan 1 ya. Berarti X pangkat 3. Ini 6X kuadrat. Ini kosong, berarti 6X kuadrat. 5 ditambah minus 11. Berarti minus 6. Gitu ya. Kemudian ini minus 8 tambah 2. Minus 8 ditambah 6. Itu minus 2. Nah, jadi diperoleh 3X pangkat 5 dikurangi 7X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 ditambah 6X kuadrat dikurangi 6X dikurangi 2. Gitu ya. Nah, ini kan jumlah. Kemudian ini kita kurangkan dengan RX. RX tadi, ini ya, 3X pangkat 4 ditambah 7X pangkat 3 ditambah X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 9. Caranya sama, yang sejenis kita sejajarkan ya. Nah, ini sudah sejajar. Kemudian kita tinggal apa? Mengurangkan. Oke, sekarang kita kurangkan. Ini 3X pangkat 5 kita kurangkan. Ini kan nggak ada ya. Nggak ada, berarti kita tetap aja 3X pangkat 5. Gitu ya. Kemudian di sini ada min 7 dikurangi 3. Itu kan min 10 ya. Nah, jadi min 10X pangkat 4. Kemudian ini ada 1 dikurangi 7. Itu kan minus 6. 6 dikurangi 1. Itu kan 5 ya. Minus 6 dikurangi minus 4. Itu sama saja dengan minus 6 ditambah 4. Hasilnya adalah minus 2. Minus 2 dikurangi minus 9. Atau minus 2 ditambah 9 ya. Itu hasilnya 7 ya. Nah, jadi untuk PX ditambah HX dikurangi RX itu sama dengan 3X pangkat 5 dikurangi 10X pangkat 4 dikurangi 6X pangkat 3 ditambah 5X kuadrat dikurangi 2X ditambah 7. Gitu ya, caranya gitu ya, dengan menggunakan cara susun biar lebih mudah dan mengurangi resiko kesalahan. Oke, begitu sudah paham? Ya, demikianlah tutorial tentang jumlah dan selisih polinomial ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.